di salah satunya aja udah terkategori berubah. Yang pertama, an yakuna taghayyuru bil zahirin. Perubahannya itu harus disebabkan dengan benda yang suci masuk ke dalam air. Benda yang suci masuk ke dalam air. Fa in kana bi najisin fa huwa najis. Kalau yang masuk itu benda najis ya spontan. Dia hukumnya najis. Yang kedua, an yakuna taghayyuru bi mukhalitin ka qahwa. Hendaknya perubahan itu terjadi dengan sesuatu yang mukhalid, sesuatu yang bercampur dengan air, yang bercampur dan nggak bisa dipisahkan. Kahwa ini kopi. Wa amma idza kana bi mujawirin kahudin fala yadurru fatasihhu at-taharatu bihi. Kalau perubahannya itu disebabkan kejatuhan atau kemasukan sesuatu yang dinamakan mujawir. Mujawir ini dia bisa dipisahkan dengan air. Dan ketika dipisahkan nggak berubah lagi. Contohnya, ada sesuatu yang berbau wangi masuk ke dalam air dan dia berubah zat padat ya. Bisa dipisahkan dengan air. Ketika masih berada di dalam air, airnya menjadi wangi harum. Ketika kita pisahkan, bau harumnya itu hilang. Jadi ketika benda itu ada di dalam air pun ini tidak mengapa, tetap suci dan mensucikan. Atau karena ada tumbuhan yang tumbuh di dasar permukaan tempat air berada, akhirnya airnya kelihatan berubah warnanya, cuma di tengah ya. Kalau diambil airnya tetap bening. Ini perubahan juga karena disebabkan oleh mujawir. Ada sesuatu yang masuk di sana, cuma tidak merubah zat airnya. Mukhalid itu seperti kopi yang masuk, teh yang masuk, susu yang masuk, sabun yang masuk. Itu kalau udah dicampur, diaduk sama air, kalau disuruh pisahin lagi nggak bakal bisa berpisah. Udah nyatu. Ini namanya mukhalid. Kalau mujawir seperti sabun batangan jatuh, cuman udah nggak lama. Kalau udah lama, dia walaupun batangan lama-lama pecah juga dan jadi cair juga, bakal bergabung dengan air itu kan nggak bisa dipisahkan. Ini ya. Jadi kalau perubahannya dengan mukhalid, sesuatu yang masuk di dalam air dan tidak bisa dipisahkan, sirup ataupun zat-zat cair yang lain. Yang ketiga, an yakuna taghayyuru fahishan. Yang ketiga, syarat perubahan ini harus pekat perubahan. Bihaitsu yaslubu anhu ismal ma. Sekiranya menghilangkan nama air. Air itu sebenarnya nggak punya nama ya, air aja. Nggak ada ikatan khusus di namanya. Ketika terjadi perubahan yang pekat, nama airnya itu hilang. Kalau kita ngambilin air yang dia kasih kan air putih. Coba air kemasukan kita buat kopi. Kopi itu kan komposisi dasarnya ya air kan yang paling banyak. Kopinya kan sedikit. Kita namain air atau kopi. Nggak ada air lagi, disebut kopi. Begitu juga teh. Jadi nama airnya hilang. Itu perubahan yang pekat. Berarti ada perubahan yang tidak pekat. Ada. Karena kalau ada air, kejatuhan sedikit bubuk kopi sedikit,
sedikit. Air yang bening akhirnya agak sedikit butek warnanya. Kalau ada orang minta kopi kita kasih itu, orang ngomong kopi enggak, nah ini mah bukan kopi, ini mah air kejatuhan kopi. Jadi nggak berubah namanya. Nah ini namanya perubahan tidak pekat. Sama kalau ember di kamar mandi kejatuhan sabun, kejatuhan sampo sedikit, agak butek dikit warnanya. Masih suci mensucikan enggak? Kita katakan air sabun enggak? Orang enggak mengatakan air sabun. Air sabun itu kalau kita mau nyuci, masukin deterjen di situ, aduh udah busanya banyak tuh air sabun di situ. Ini adalah air kejatuhan sabun. Maka tetap airnya suci dan mensucikan. Kenapa? Karena Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan, dulu aku ketika mengadon adonan, tempat bekas adonan itu ya ditaruh untuk dicuci. Masih ada adonannya, ditaruh air di situ. Air bening ditaruh ke tempat yang masih ada sisa adonan, pasti kan akan agak berubah warnanya. Cuman sisanya pastinya dikit, bukan air adonan yang banyak. Kalau air adonan banyak dikasih air lagi udah jadi air adonan, itu suci tidak mensucikan. Ini sisanya kan tinggal sedikit, dikasih air. Butek nggak butek itu air, nggak bening lagi. Cuman nggak disebut adonan karena nggak ada lagi adonannya. Kalau mau dimasaknya masak air malah. Dan Nabi pakai wudhu air itu. Maka berdasarkan hadis ini dengan hadis yang lain, kalau air itu berubah salah satu bau atau warna ataupun rasa, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Bagaimana untuk cara menyatukannya? Inilah ulama bikin sederetan syarat ini, serangkaian syarat ini. Berarti yang tidak boleh dipakai maksudnya Nabi adalah air yang perubahannya sangat pekat. Bagaimana cara gampang mengenalinya? Tadi ulama kasih kaidah adalah perubahan yang sekiranya perubahan itu menghilangkan nama air. Kayak kopi tadi, orang nggak ngomong air, minta air kopi, nggak ada orang ngomong air kopi, yang ada kopi. Minta teh, kalau kita minta teh nggak dikasih tehnya kan, nggak dikasih apa daun teh, apa orang maksudnya adalah minuman teh, air teh, cuman airnya hilang karena perubahannya bukan. Begitu juga sirup, karena perubahan masuk sirup, masuk susu ataupun perubahan yang lain. Jadi gitu ya. Kalau air di kamar mandi kejatuhan sampo sedikit, apa cuman sekedar busa sampo, busa sabun kita, sabunan masuk ke bak, masuk ke ember di kamar mandi, berubah sedikit, airnya masih bisa dipakai bersuci, masih bisa 100% masih bisa. Itu masih terkategori air suci mensucikan. Yang nggak bisa dari mana? Kalau sampunya, jadi sampunya masuk ke situ, pasti nyatu. Jadi air sampo benar-benar berubah. Nggak ada bening-beningnya lagi, bukan sekedar butek, airnya berubah jadi air sampo, warnanya, baunya, semua berbeda. Nah itu baru air yang suci, cuma tidak mensucikan. Ya, contohnya lagi teh ya. Teh itu kalau kita celupin di air, celupan yang pertama dia nggak pekat, warnanya berubah, pasti berubah. Cuma perubahannya sangat mudah, ya masih pucet, masih airnya itu antara bening berubah sedikit deh. Itu udah berubah nggak namanya? Jadi seandainya orang dikasih air, minta teh dikasih itu, bakal nerima nggak? Nolak, katanya ini bukan teh, ini masa teh pucet seperti ini, airnya belum. Nah ini perubahan tidak pekat. Perubahan tidak pekat itu airnya masih air mutlak, masih suci dan mensucikan. Cuman kalau udah dicelupkan beberapa kali sampai benar-benar rata perubahannya dan begitu pekat sesuai dengan jenis tehnya lah ya, maka baru disebut teh. Nah itu mulai
Airnya disebut suci, cuma tidak mensucikan.